Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi. Adapun pembelajaran 1, 2, dan 3 kita bahas contoh perubahan energi, gerak tari diiringi lagu, lama waktu kegiatan, pemanfaatan energi, dan informasi bacaan. Anak-anak yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha atau kegiatan atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia dan juga tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itulah keanehan energi. Ya, kita lanjut. Perubahan energi. Apa itu perubahan energi? Berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar kompor gas yang menggunakan bahan bakar gas LPG. Pada saat kompor gas menyala, terjadi perubahan, yaitu dari energi kimia menjadi energi panas. Ini adalah contoh gambar kompor berikutnya. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar kompor yang di sebelah ini yaitu sering menggunakan minyak tanah bahan bakarnya. Ini menggunakan sumbu kompor. Oke. Sekarang perhatikan gambar berikut lagi. Anak-anak sedang apa ini? Iya, anak ini sedang makan. Nah, gambar yang kedua itu adalah alat pencernaan, alat proses pencernaan makanan. Kemudian dia bisa bergerak, lari, jalan, terus pokoknya lari ke sana kemari. Nah, perubahan energi yang terjadi pada tubuh anak ini yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Jadi, energi yang kita dapatkan adalah dari makanan. Tentunya makanan yang sehat, yang terbebas dari bahan-bahan berbahaya. Oke. Manfaat energi. Apa manfaat energi itu? Untuk aktivitas makhluk hidup. Maksudnya apa? Makhluk hidup bisa beraktivitas karena ada energi. Seperti kita butuh makan supaya bisa diubah menjadi tenaga. Kemudian hewan, ya, itu juga untuk menghasilkan tenaga. Kemudian tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanan sendiri. Nah, semuanya itu adalah untuk aktivitas makhluk hidup. Jadi energi manfaat. Untuk transportasi, energi digunakan untuk menggerakkan alat transportasi seperti mobil dan kereta api. Ya, menggunakan bahan bakar berasal dari solar, premium, pertalite, dan pertamax. Berikutnya untuk penerangan. Penerangan memungkinkan aktivitas pada kondisi gelap.
dengan menggunakan lampu yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, ini untuk penerangan di rumah. Untuk penyembuhan penyakit, radiasi elektromagnetik memiliki energi yang dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Ya, tuh. Kemudian untuk hiburan, energi listrik dapat diubah menjadi gelombang bunyi yang digunakan untuk memutar musik, radio, televisi, ataupun alat musik listrik. Peristiwa perubahan energi. Gambar apa ini? Ya, setrika. Gambar? Ya, magic comb, magic chair. Ya. Nah, kedua alat ini ada peristiwa perubahan energi. Perubahan apakah itu? Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Masih banyak lagi alat rumah tangga yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri, ya, cari contohnya. Kemudian ini ada kipas angin. Ada apa ini? Ya, blender. Peristiwa perubahan energinya berupa apa? Perubahannya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, kipas angin kalau kita colokkan kabelnya, kemudian ya kipasnya akan berputar. Terus seperti blender, motornya yang di bawah itu akan juga akan berputar jika dihubungkan dengan listrik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kompor minyak dengan lampu templok, ya, lampu yang ditempelkan di dinding dulu namanya lampu templok. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Tadi listrik, ya, menjadi panas. Sekarang energi kimia menjadi energi panas. Kimia ini karena berasal dari bahan bakar, ya. Nah, ini ada ban, ada angklung, ada kentongan. Kira-kira mengalami perubahan apa? Yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih ada lagi alat musik, ya, yang ada perubahan energi gerak menjadi bunyi. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengamati lingkungan sekitar. Anak-anak bisa mengamati sendiri di rumah nanti, ya. Peristiwa perubahan energi di rumah, ini contoh, ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada mesin cuci. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu TL. Dan perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada blender. Kemudian peristiwa perubahan di sekolah. Kira-kira sama enggak ya dengan sekolah kita? Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada mikrofon. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada LCD. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu TL. Ya, oke, kita lanjutkan lagi.
Yang pertama, perhatikan gambar. Nah, anak-anak ini sedang apa kira-kira? Dia sedang menari. Dia menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri, serta tangan di pinggang. Gerakan yang kedua, ya, pinggulnya digoyang-goyang, tangannya tetap di pinggang. Kemudian gambar yang ketiga adalah tangan ditekuk, kemudian kaki kanan kiri juga ditekuk secara bergantian. Nah, ini berarti Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke. Ya, kita lanjut. Kegiatan Lani. Tidak terasa, sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani terbangun. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Dari kegiatan Lani ini, maka sekarang kita lanjut, yaitu waktu yang menunjukkan kegiatan Lani. Lani selesai menari pada pukul. Tadi Lani mulai menari jam 12.30 ditambah 1 jam, ya. Setelah menari itu 1 jam, sama dengan 12.30 ditambah 1 jam, yaitu 13.30. Jadi Lani selesai menari pada pukul 13.30 atau setengah 2. Kemudian Lani tidur selama, ya, dia bangun jam 16. Kemudian jam 13.30 dia mulai tidur. Ya. Maka 16.00 dikurangi 13.30. Kira-kira bisa enggak ini dikurangi 00 dengan 30? Tidak bisa. Maka harus pinjam 1 jam. Jadi perubahannya yaitu menjadi 15.60. Karena 1 jam itu 60 menit. Ini baru bisa dikurangi. Yaitu 15.60 dikurangi 13.30. Maka hasilnya 0,3.20. Jadi Lani tidur selama 2 jam 30 menit. Lama Lani mengerjakan PR. Jadi ingat, Lani selesai pada pukul 17.30. Lani mulai bangun tadi jam 16.00. Maka hasilnya adalah 17.30 dikurangi 16.00 sama dengan 0,3.10. Jadi lama Lani mengerjakan PR yaitu 1 jam 30 menit. Perhatikan gambar jam. Jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara 1 dan 2. Maka ini kegiatannya Lani yang bagian mana? Iya, Lani selesai menari. Lama Lani belajar menari. Kemudian jam yang kedua, jarum panjang di 12, jarum pendek di angka 4. Kira-kira kegiatan yang mana ini?
Iya, Lani bangun tidur. Ini adalah kegiatan Lani. Kita lanjut. Energi adalah nikmat Allah yang berguna bagi kelangsungan hidup. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi, yaitu menghemat, tidak berfoya-foya, tidak harus digunakan setiap hari. Jadi kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya seperti kalau kalian bikin olahraga, yaitu bersepeda, atau lari, atau bermain lompat tali, dan lain sebagainya. Itu berarti energi yang bermanfaat. Seperti contoh, ini adalah seorang guru, energinya untuk mengajar ke siswanya. Ya, kemudian Pak Tani sedang mencangkul di kebun atau di sawah. Ini juga energinya bermanfaat, ya, nanti bisa menghasilkan bahan makanan. Ya, petani bercocok tanam. Itu bagaimana dengan gambar berikut? Ini membunyikan radio keras-keras. Kemudian kira-kira bermain apa ini si anak ini? Ya, bermain petasan. Dan yang ketiga ini adalah anak-anak sedang pertengkaran dua anak. Nah, dari gambar ini merupakan perilaku bukan contoh memanfaatkan energi dengan bijak. Dia sia-sia. Bertengkar itu kan mengeluarkan tenaga yang besar. Kemudian petasan, ya, dilari, tidak ada manfaatnya, malah bisa menyakiti orang lain. Kemudian radio, ya, merusak pendengaran kalau terlalu keras, membuat bising tetangga. Nah, ini juga merupakan contoh dari perilaku energi yang tidak dilakukan dengan bijak. Oke, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan teks halaman 72 sampai 74. Waduk Jatiluhur terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan untuk PLTA. Masih ingat ya, PLTA? Yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ada yang namanya PLTB, kemarin apa? Pembangkit listrik tenaga hayu. Ya. Oke. Energi gerak, ya, energi gerak yang menggunakan air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik dan akhirnya disalurkan ke rumah-rumah. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Ini masih berdasarkan teks halaman 72 sampai 74. Lanjutannya, jika air waduk kering, maka turbin tidak akan berputar. Jika turbin tidak berputar, maka generator tidak akan bergerak, maka tidak menghasilkan energi listrik. Ya, jadi tidak bisa dihasilkan. Bila tidak ada listrik, maka tidak ada penerangan di rumah, pendinginan atau AC di perkantoran tidak menyala, pabrik tidak bisa beroperasi, ya, tidak bisa memproduksi. Nah, itu manfaat waduk. Apa manfaat waduk itu? Yang pertama, untuk PLTA, pengairan atau irigasi di persawahan. Jadi airnya disalurkan ke sawah-sawah. Kalau PLTA itu menggunakan gerakan air, ya, lagi kinetik namanya.
Kemudian dibuat perikanan. Nah, perikanan ini berarti untuk budidaya ikan. Kemudian tempat wisata, ya, banyak sekali penggunaan dari waduk. Waduk itu atau bendungan sama, ya. Oke, kita lanjutkan. Menentukan lamanya suatu kegiatan. Pukul 05.00, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama waktu yang diperlukan Lani adalah, ini caranya, 05.30 dikurangi 05.00. Maka hasilnya 03.00. Jadi lama waktunya adalah 30 menit. Nah, sekarang kegiatan berikutnya. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Jadi ayah bekerja selama, lihat caranya, 18.00 dikurangi 07.30. Masih ingat ya penjelasan tadi? 00 dikurangi 30 kan tidak bisa. Maka harus pinjam angka berapa? 8. Pinjam berapa? Yaitu 1 jam. Jadi pinjam 1 jam sama dengan 10 menit. Perubahannya menjadi 17.60. Baru bisa dikurangi 07.30. Maka hasilnya adalah 03.01. Jadi lama waktunya adalah 10 jam 30 menit. Oke. Jadi ada rumus, yaitu lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita besok ketemu lagi dengan pembelajaran 4, 5, dan 6. Salat dan mengaji, semoga Allah selalu menjadikan kita pandai bersyukur. Dan jangan lupa kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, ya anak-anak ya. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.